Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Balik lagi dengan pembahasan One Piece, re. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal membreakdown berbagai informasi perihal Ancient Kingdom yang sudah diketahui berdasarkan kronologis cerita. Tak lupa, Mr. K bakal tipis-tipis ngasih teori perihal kerajaan kuno yang satu ini. Penasaran? So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy menuju pembahasannya, G. Let's go. Yang pertama, punya teknologi jauh lebih canggih. Pertama, mari kita bahas soal kecanggihan yang dimiliki oleh Ancient Kingdom. Kerajaan ini berlatar 900 tahun yang lalu, re. Dalam spoiler cerita terbaru atau chapter terbaru ya, Dr. Vegapunk juga sudah menyebutkan bahwa Ancient Kingdom memang Advanced Kingdom alias kerajaan yang sangat maju. Saat pertama kali tiba di Egghead pun, para kru topi jerami sudah diwanti-wanti oleh Dr. Vegapunk bahwa yang mereka lihat ini bukanlah masa depan, justru tiruan dari teknologi di masa lalu. Gila kan? Luar biasa banget. Padahal berbagai barang ciptaan Dr. Vegapunk selalu dinilai punya kecanggihan yang melampaui nalar manusia, yang bahkan masyarakat sampai menyebut Dr. Vegapunk kecerdasannya ratusan tahun lebih maju. Nah, sekarang coba bayangin, dengan apa yang ada pada Egghead, terbilang role modelnya itu dari Ancient Kingdom, semaju apa Ancient Kingdom sebenarnya? Tentu akan benar-benar jauh melampaui dari apa yang kita bayangin, re. Makanya dalam satu kesempatan memang sangat terbuka lebar di masa Ancient Kingdom berjaya, orang-orang yang lebih cerdas dari Dr. Vegapunk bisa jadi lebih banyak, setidaknya lebih dari satu lah. Kecanggihan Ancient Kingdom juga setidaknya terlihat dari gimana peninggalan teknologi mereka selalu menjadi misteri besar bahkan hingga titik ini. Misalnya aja Poneglyph, sebuah prasasti yang bahasanya tidak bisa dipahami padahal sebenarnya menyimpan rahasia besar di dalamnya. Walau pemerintahan dunia tahu bahwa Poneglyph akan mengancam ideologi dan pencapaian besar mereka selama beberapa abad ini, mereka tetap tak berdaya karena pada dasarnya sifat Poneglyph yang tak dapat dihancurkan. Sulit dibaca, membuat siapapun selain yang dapat membaca hurufnya akan kesulitan mengubah isinya. Bukan kayak prasasti Uchiha yang ditimpa teks sama jas hitam sampai bikin Madara kegocek. Astaga, gara-gara itu muncul perang dunia. Lalu sulit dihancurkan, membuat pesan selama ratusan tahun terus terjaga bahkan hingga 900 tahun berlalu. Sampai akhirnya pesannya mulai dimengerti oleh orang-orang hebat di dunia, mulai dari Roger, Profesor Clover sampai Dr. Vegapunk. Selain Poneglyph, masih ada teknologi misterius seperti Giant Robot. Robot raksasa yang tertidur ini dapat digerakkan hanya melalui sumber daya misterius yang again and again ya, tak dapat diketahui bagaimana sumber dayanya juga sistem kerjanya. Sekalipun akhirnya penelitian terkait Giant Robot ini sampai ke generasi Dr. Vegapunk, tetap tak membuat informasi soal Giant Robot ini terpecahin, re. Nah, itu baru 2 dari sekian lah ya. Kemungkinan masih banyak teknologi masa lalu yang akan menggembarkan. Kini berharap aja ya Pangricos gak kenapa-napa, sehingga dunia dapat kembali mewujudkan kejayaan masa lalu itu. BTW soal konsep masa lalu terlihat lebih maju peradabannya dibanding masa sekarang, seolah mereferensikan dunia nyata kita loh guys. Percayakah dunia ini pun masih menyimpan banyak misteri yang tak dapat dipecahkan semuanya. Yang paling simpel aja lah ya, piramida. Dunia masih belum memahami betul gimana konsep bangunan pada masa tersebut dapat tercipta. Alhasil manusia mulai membuat konspirasi aneh perihal kedatangan alien dan semacamnya lah. Padahal memang arsip di dunia kita sempat terputus. Banyak perpustakaan-perpustakaan yang jadi pusat literatur dunia ya. Misalnya perpustakaan Alexandria malah terbakar, membuat aliran pencapaian pengetahuan dunia kita seolah memulai semuanya dari nol lagi. Terasa familiar? Yaps, kemungkinan Odachi mengambil referensi peradaban masa lalu di dunia kita. Hal ini kemudian ditandai dengan pembersihan pengetahuan besar-besaran oleh pemerintahan dunia. Di mana yang paling terlihat ya, apalagi kalau bukan Ohara, sebuah pusat pengetahuan yang nasibnya sama seperti perpustakaan Alexandria, yakni terbakar habis. Menjadi tempat Joy Boy berasal. Pada chapter terbaru terungkap bahwa Joy Boy berasal dari Advanced Kingdom ini dan berlatar 900 tahun yang lalu. Dengan ini jelas sudah ya bahwa memang benar Joy Boy berada di era abad kekosongan, sehingga pastinya ia terlibat dalam perang besar melawan aliansi 20 kerajaan di dunia. Apalagi disebutkan juga bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama yang tercatat dalam sejarah. Ini kemudian yang membuat semuanya terasa make sense. Kenapa Joy Boy bisa kenal dengan berbagai suku dan ras? Ya karena itu pasti telah menjadi bagian dari petualangannya, re. Kita bisa lihat kan, Joy Boy kenal dengan ras manusia ikan, dan juga nampaknya terikat dengan Wano Kuni ataupun wilayah lain yang terikat dengan masa lalu. Tetapi ya, menurut Mr. K masih belum jelas
Lantas, apakah Joy Boy di sana adalah seorang raja atau hanya rakyat biasa? Cuman kalau dari apa yang disebutkan Dr. Vegapunk, sama sekali gak ada rujukan soal Joy Boy punya jabatan penting di sono. Malahan sosok Joy Boy lebih seperti kisah Sangat Nika dari Elba. Wow. Ini berarti Joy Boy selama di Ancient Kingdom mungkin tipikal anak yang gak bisa diam, suka mencari kebebasan, sampai akhirnya memilih jalan untuk menjadi bajak laut, membebaskan banyak orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Akan tetapi besar kemungkinan walau gak punya jabatan, Joy Boy adalah pihak paling berpengaruh di Ancient Kingdom. Sekarang, spekulasi kita terhadap Joy Boy kini coba kita gariskan kepada era sekarang ini ya, yaitu Orba Kasencho Monkey D. Luffy. Pada dasarnya, baik Luffy dan Joy Boy terikat lewat satu trop yang sama, yaitu Nika. Hal ini juga dipertegas oleh Vegapunk lewat siarannya. Ia menegaskan bahwa Joy Boy adalah sosok yang dapat meregangkan tubuhnya, sebuah kekuatan yang sangat unik kan? Kekuatan ini pun senada dengan Luffy. Maka bisa kita pahami baik Luffy dan Joy Boy pada dasarnya membawa takdir yang sama, yaitu meneruskan kembali tekad Nika yang sudah ada sejak lama. Tekad apa yang dimaksud? Ya apalagi kalau bukan kebebasan terhadap dunia. Itulah mengapa keduanya terasa sangat familiar, karena Drum of Liberation seolah jadi kode akan takdir keduanya. Well, apa yang terjadi pada Joy Boy dan Luffy? Wah, membuat kita bisa memahami lah ya, kenapa buah iblis Nika seolah punya pemikirannya sendiri dan selalu menjauh dari pemerintahan dunia. Ya karena buah iblis ini hanya mampu memberi kekuatan kepada mereka yang terpilih. Baik Joy Boy dan Luffy telah dipilih oleh Nika untuk melanjutkan takdir sesuai dengan era mereka. Disinilah akhirnya kita memahami maksud dari perkataan Goldie Roger yang asli, yang mana ingin seera dengan Joy Boy. Bukan hanya Joy Boy di abad kekosongan, namun juga sosok Luffy yang berbagi takdir yang sama di masa mendatang. Aduh, astaga, jadi makin sedih misalnya kalau bahas ini. Sudah hancur dan terhapus dari sejarah. And last, fakta terakhir soal Ancient Kingdom adalah keberadaan mereka yang telah hancur, bersamaan dengan catatan sejarah yang juga hilang. Nampaknya sejarah Ancient Kingdom ini tak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh mereka para pelaku sejarah, atau yang memang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sejarah. Soal kenapa Ancient Kingdom bisa hancur? Ya apalagi kalau bukan faktor aliansi 20 kerajaan yang melakukan pemberontakan dan mengakibatkan perang besar. Perang ini yang kemudian dimenangkan para 20 kerajaan yang selanjutnya menamai diri mereka sebagai Tenryubito Asu serta berkuasa jadi pemerintahan dunia. Jika diulik tentu cukup mengherankan gimana ceritanya Ancient Kingdom dengan sosok Joy Boy pada pihak mereka. Kemungkinan punya otoritas pada 3 senjata kuno, punya giant robot, dan segelintir teknologi canggih pada masanya harus kalah oleh Im Sama and the Gang. Tentu ini dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor ya. Namun yang setidaknya terlihat sejauh ini potensi pengkhianatan yang dilakuin oleh aliansi Joy Boy, khususnya pada Zunisa serta Giant Robot. Keduanya sama-sama menyimpan rasa bersalah terhadap Joy Boy. Zunisa menjalani hukuman, sedangkan Giant Robot hanya diam membisu sambil meminta maaf. Nah, pengkhianatan keduanya nampaknya memang memberi pengaruh besar terhadap apa yang terjadi di masa tersebut. Usai kekalahan Ancient Kingdom, pemerintahan dunia selanjutnya menghapus seluruh keberadaan sejarah. Tujuannya agar siapapun tak mengetahui apa yang terjadi, lantaran bakal mengancam kejayaan pemerintahan dunia itu sendiri. Sekarang dengan terungkapnya sejarah Ancient Kingdom yang mulai disebarkan ke publik, dunia seolah dikejar oleh waktu. Yakni antara mereka berhasil menggulingkan pemerintahan dunia terlebih dahulu, kemudian membuat kembali kejayaan dan kebebasan masa lalu, atau mereka akan tenggelam lewat rencana pembersihan pemerintahan dunia. Wah. Oke, untuk pembahasan soal Ancient Kingdom kita stop sampai di sini dulu ya. Tak menutup kemungkinan selanjutnya kita bakal lanjut sesuai dengan perkembangan cerita mendatang. Oke? So, see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Adibadia.